Halo, senang kembali di tempat ini saudara. Yang kemarin-kemarin jujur itu hari yang melelahkan buat saya, saudara. Harus mengalami batuk-batuk yang sangat-sangat tidak enak. Tapi saya percaya itu semua sudah saya lewati. Dan hari ini saudara, firman yang akan kita dengar adalah kita sama-sama percaya bahwa ada yang namanya hukum tabur tuai, amin. Percaya saudara? Apa yang percaya kalau hukum tabur tuai itu berlaku dalam hidup setiap kita? Amin. Apa yang kita tabur akan kita tuai, amin. Nah, hari ini judulnya adalah menabur kebaikan, ya kan? Hari kita sudah berkata, God you're so good, Tuhan kau baik dalam hidup saya. Dan hari-hari ini kita akan belajar tentang menabur kebaikan. Tadi saya katakan, ada hukum tabur tuai yang berlaku. Ada yang pernah ngalamin saudara? Saudara menabur, terus tiba-tiba menuai dengan sangat banyak. Ada yang pernah ngalamin? Antena. Ada lagi yang ngalamin? Saya percaya saudara ketika kita menabur, apapun itu. Menabur itu bukan cuma soal materi saudara. Semua hal kita bisa tabur. Baik dalam materi, perbuatan, sikap, perkataan. Itu bisa kita tabur saudara. Dan hari ini saudara, temanya, judulnya adalah menabur kebaikan. Di tahun payback ini saudara, di mana kita harus menjaga setiap perkataan kita, kita harus menjaga semua tutur kata kita. Tapi itu nggak cukup saudara. Kita menjaga, kita membentengi mulut kita ini supaya jangan keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Tapi nggak cukup dengan kita menjaga dan membentengi mulut kita. Tetapi hari ini Tuhan pengen setiap kita saudara take action, mengambil tindakan kita, berbuat sesuatu. Bukan cuma kita bisa berkata-kata, tapi kita pun harus berbuat secara nyata dalam kehidupan kita. Karena setiap orang melihat apa yang kita perbuat. Bahkan Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Even kita sembunyi-sembunyi pun mata Tuhan melihat, benar? Dan pagi hari saudara menabur kebaikan. Apa sih menabur kebaikan? Kita akan buka dari Galatia pasal yang ke-6, saudara. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, saudara. Galatia 6 pasal 8 sampai 10 berkata seperti ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya ulang ayat yang 9. Janganlah jemu-jemu kita berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, dikatakan apa? Kita akan menuai. Amin. Waktunya akan datang dan kita akan menuai, amin saudara. Tapi sebelum kita menuai, sebelum kita masuk dalam waktunya Tuhan, kita akan menuai dengan sangat dahsyat. Apa yang bisa kita tabur hari-hari ini saudara? Apa yang kita bisa perbuat hari-hari ini? Tuhan mengajarkan semua firman dalam hidup setiap kita. Tuhan mengajarkan tentang perintah Tuhan, tentang buah-buah roh. Itulah yang harus kita praktikkan dalam hidup setiap kita saudara. Minggu lalu saya firman di sini tentang melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaku firman. Saya nggak pernah bosan untuk saya ngomong, ayo jadi pelaku firman. Karena itulah hal dasar, itulah kewajiban yang harus kita kerjakan hari ini, saudara. Nggak cukup kita bisa berkata-kata, mungkin kita bisa berkhotbah tanpa kita melakukan perbuatan itu, saudara.
Sebab pada ayatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan hari ini saudara, Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang mau berbuat baik, yang mau menabur kebaikan. Tadi dikatakan di ayat yang 8, menabur dengan kedagingan, maka ia akan menuai kebinasaan. Artinya apa sih menabur dengan kedagingan, menabur dengan daging kita dan kita akan binasa. Artinya adalah ketika kita melakukan sesuatu saudara, kita berbuat sesuatu hal yang mungkin secara kasat mata kita memberkati orang itu. Contoh misalnya saya tiba-tiba ngasih handphone ke Aldi. Ini Aldi, halo Aldi. Saya kasih kamu handphone, amin Aldi. Saya kasih kamu iPhone 13 ya kan, yang paling baru. Memberkati saudara, mungkin orang lihat, bom baik sekali kasih Aldi handphone. Tetapi after that, setelah itu adalah hati saya bilang, bentar lagi gue mau dipuji. Bentar lagi pasti banyak orang, bom baik sekali, bom dermawan sekali. Bom perhatian sekali sama Aldi. Dari hati saya, dari daging saya, dari kuping saya pengen mendengar akan hal itu saudara. Itu yang namanya kita menabur dengan daging kita. Mengharapkan sesuatu imbalan yaitu pujian. Hawa nafsu kita yang keluar, bukan kerendahan hati kita. Dikatakan menabur dengan kedagingan, maka kita akan binasa, maka akan ada kebinasaan dalam hidup kita. Karena ketika kita berbuat baik, tapi dengan daging kita yang kuat, dengan hati yang tidak hineni saudara, maka akan timbul tuh kesombongan, pengen dipuji, dengan haus akan balasan, haus akan pujian. Itu yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Jadi setelahnya itu kita berbuat baik, tapi kita mengharapkan sesuatu. Itu yang akan membawa kita pada kebinasaan. Karena di hati mengharapkan sesuatu untuk kita terima kembali. Tapi kalau kita menabur, kita berbuat baik, di dalam roh dikatakan ada kekekalan. Maka setiap perbuatan baik yang dilakukan itu timbul dari kerendahan hati kita dan ketulusan hati kita. Maka orang akan melihat bahwa apa yang kita perbuat itu bisa menyenangkan banyak orang. Tanpa kita mengharapkan imbalan sesuatu. Kita berbuat baik, saya kasih Aldi handphone, ini Aldi, Tuhan kasih handphone buat kamu, pakai dengan sebaik-baiknya. Dah cukup, sampai di situ. Jangan ketika kita ngasih, Aldi saya mau dengar nih, ada pujian dari orang dalam hidup saya. Menabur kebaikan di dalam roh saudara. Apa yang kita tabur is enough memberkati hidup orang lain. Dan kita kembali kepada kerendahan hati kita. Karena saya percaya ketika kita menabur, tadi dikatakan ketika waktunya sudah datang, maka kita akan menuai. Kita berbuat baik, kita menabur yang baik, kita menolong orang. Itu bagian kita. Selebihnya, Tuhan yang akan mengatur dalam hidup setiap kita, saudara. Dan kita nggak pernah tahu akan ada apa hadiah yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita jangan pernah mengharapkan hadiah dari sesama manusia, jangan. Tapi biarlah hati kita terpancar dan hati kita berpaut, Tuhan, aku sudah melakukan bagianku, aku menabur kebaikan, aku memberkati orang. Aku percaya Tuhan, selebihnya biar Tuhan yang mereka-rekakan dalam hidup saya. Saya percaya saudara, barang siapa hari-hari ini menabur kebaikan lewat hal apapun itu, Tuhan akan datang dengan waktu yang tepat untuk memberkati setiap kita. Amin. Hari ini akan ada video pendek yang akan kita lihat ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat YouTube, mungkin pernah lihat juga tentang video ini.
Yuk kita mau sama-sama lihat. Tadi itu namanya Dr. Gunawan, dia itu yang merawat Deddy Kobusier ketika Deddy terkena COVID kemarin itu. Dokter ini yang merawat Deddy sampai sembuh meskipun sempat hampir keadaannya sangat kritis, tapi akhirnya dekat pertolongan Dr. Gunawan ini, tadi Deddy Kobusier itu yang badannya gede itu sembuh. Tadi didengarkan, dikatakan, saya ini diajarkan dari kecil kalau menolong orang itu jangan setengah-setengah. Orang tua saya mengajarkan kalau kamu punya satu, ya berikanlah satu, jangan setengah. Orang tuanya menanamkan, taburkanlah kebaikan, jangan setengah-setengah. Apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki, taburlah semua. Karena tadi dikatakan, Tuhan akan menggantikan dengan cara apapun. Dokter ini, selain dia merawat seorang YouTuber artis, dia pun merawat pasien banyak sekali. Dan tadi dikatakan, saya jadi dokter bukan untuk cari uang, tapi buat nolong orang. Dia berbuat baik, itu menolong pasien-pasien. Dan gak banyak pengorbanan, gak sedikit pengorbanan yang dia keluarkan, saudara. Ketika mungkin harus ada obat yang dibeli dan pasien yang gak ada uang, dia yang menalangi tanpa mengharapkan imbalan. Jadi dengarkan, dokter akhirnya keluarin uang pribadi untuk obat yang mahal itu. Dokter ini menabur semua apa yang dia punya. Materi, keikhlasan hati dia, tenaga, pikiran, waktu, dia tabur semua. Dan satu hal yang saya suka dari beliau apa? Jadi dia ngomong, ketika kamu menolong orang, jangan setengah-setengah. Karena dia yakin Tuhan yang akan balas semuanya itu. Dan akhirnya apa? Karena Deddy Kobusier sudah ditolong hidupnya oleh dokter tadi, dikasih uang cash sekoper. Dan gak cuma uang, saudara. Dikasih mobil Pajero Sport yang baru buat dokter itu. Satu hal kita belajar apa? Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Tuhan tidak pernah berhutang bagi siapa yang menabur kebaikan dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah berhutang bagi siapapun yang berbuat baik, berbuat jujur dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah berhutang dan Tuhan tidak pernah tutup mata bagi siapapun yang melakukan akan firman Tuhan. Dan pagi hari ini saudara, Galatia tadi berkata, janganlah jemu-jemu kita berbuat baik. Maka hari ini apapun yang bisa kita perbuat dari hidup kita, perbuatlah demikian. Dokter itu sedang menabur kebaikan di dalam roh, tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Dia berkata, orang tua saya menanamkan kebaikan, yaitu apapun yang kamu punya, kalau kamu menolong orang, tolonglah, jangan setengah-setengah. Selebihnya Tuhan yang atur. Dia ditanamkan kebaikan oleh orang tuanya sedari kecil. Dan dia mempraktekkan. Dokter itu mempraktekkan dalam kehidupan. Kita buka dari Efesus 4, saudara, ayat yang terakhir. Efesus 4, ayat 1 dan 2. Efesus 4, ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tuhan menunjukkan kasihnya dalam kehidupan Dr. Gunawan tadi. Maka dia melihat kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dokter tersebut tidak banyak berbicara. Dia melihat apa yang harus dia bantu. Tanpa banyak omong, tanpa banyak berpikir, tanpa banyak pertimbangan.
Karena dia percaya setiap kebaikan yang dia lakukan itu akan dicatat oleh Tuhan. Dan ketika tiba waktunya akan menuai. Dokter tadi menuai mungkin lebih besar dari apa yang sudah dia tabur dalam hidupnya. Waktunya datang, diundang untuk syuting sama Deddy Corbuzier, cuma mungkin tadinya cuma berkesaksian. Tapi pada akhirnya dia menuai dengan sangat banyak. Dan itulah yang akan kita alamin hari-hari ini. Amin, saudara. Kita akan menuai dengan sangat banyak asalkan kita menabur kebaikan dalam hidup setiap kita. Jadi saya katakan satu hal, Tuhan tidak pernah berhutang. Itu janjinya dalam hidup setiap kita. Dia sediakan tepat pada waktunya. Bahkan dia menyediakan melebihi ekspektasi kita sebagai manusia. Mungkin kita berpikir kita akan mendapatkan segini. Tetapi Tuhan akan menyediakan lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Amin. Asalkan saudara hari-hari ini, ayo. Mari kita menabur kebaikan. Kita berbuat baik. Kita berbuat kebaikan untuk setiap sesama kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Karena saya percaya apa yang kita tabur akan kita tuai hari-hari ini. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan menjamin kita sampai pada kedatangannya. Jadi saudara, jangan pernah takut menjadi kekurangan, jangan pernah takut menjadi orang-orang yang dulu saya nggak punya uang. Percaya saudara, Tuhan itu selalu ada buat kita. Entah gimana caranya, pasti ada jalan, pasti ada cara Tuhan menyatakan kuasanya. Dan pagi ini saudara, ayo saya mengajak setiap kita, mari tabur kebaikan dari hidup kita, dari perkataan kita, tingkah laku kita, tabur kebaikan, tabur kejujuran, tabur semua yang baik dari hidup kita. Karena saya percaya ketika kita bisa melakukan yang baik di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun akan melakukan hal yang sama dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Siap menabur kebaikan saudara pagi hari ini? Siap memberikan yang terbaik buat Tuhan saudara? Lewat apapun dari hidup kita, mari belajar untuk memberikan kebaikan buat orang lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Yuk saudara, kita langsung untuk bagi berdiri, kita mau terima pengurapan Tuhan pagi hari ini. Kita mau sama-sama kembali ke hadapan Tuhan, kita mau terima biar untuk kami bisa Tuhan berbuat baik, menabur kebaikan untuk orang lain, untuk sekitar kami. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang sudah menabur kebaikan dalam hidup setiap kami terlebih dahulu. Dengan pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan, Engkau Tuhan itu adalah bukti bahwa Engkau menabur kebaikan untuk hidup setiap kami. Kami boleh hidup sampai pada pagi hari ini. Bapak, kami percaya, mari Tuhan buat kami dan ajar kami untuk kami menabur kebaikan di dalam roh-Mu Tuhan. Karena kami tahu di saat kami Tuhan berbuat kebaikan, di saat kami menabur yang baik, kami percaya kami akan menuai yang baik pula yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, buat kami mengambil sebuah keputusan untuk kami Tuhan, tidak banyak berpikir, tidak banyak berbicara, tapi biar kami Tuhan bisa do something, melakukan sesuatu yang baik di hadapan Engkau. Kami percaya Bapa, biar dari hidup kami Tuhan, banyak orang-orang akan diberkati. Biar dari hidup kami Tuhan, banyak orang-orang akan ditolong. Karena kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan mengalir dengan sangat deras dalam hidup setiap kami. Kami percaya Bapa, hukum tabur tuai berlaku, dan kami percaya apa yang kami tabur ketika waktunya datang, waktunya tiba, kami akan menuai dengan sangat ajaib dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak buat segalanya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terima pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya biar minyak yang ada di tangan kami ini Tuhan menjadi lambang, menjadi tanda bahwa hidup kami, tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami Tuhan bersatu dengan Engkau Tuhan. Kami mau urapi Tuhan dari kepala kami Tuhan, Kau yang taruh pikiran Kristus dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami adalah milik-Mu, dan kami percaya Tuhan, biar pikiran kami Tuhan selaras dan seirama dengan Engkau.
Kami mau urapi setiap mata kami ini Tuhan. Kami percaya kedua mata ini Tuhan Kau yang urapi. Dan biarlah mata kami Tuhan melihat kepada perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dan biarlah mata kami melihat dan memandang kepada sinar kemuliaan-Mu yang terang bagi hidup setiap kami. Kami mau urapi Tuhan telinga kami Tuhan. Kami percaya biar telinga ini Kau urapi. Kami pasang filter Tuhan dalam telinga kami biar yang masuk, yang kami dengar adalah hal-hal kebaikan, bukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang buruk, tapi kami percaya yang kami dengar adalah hal yang baik, yang kami dengar adalah firman Tuhan, yang kami dengar adalah kabar keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau urapi Tuhan mulut kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Kau yang urapi mulut kami percaya dari mulut ini Tuhan akan keluar perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang positif. Dan kami percaya Tuhan dari mulut kami bisa memberkati setiap orang yang kami jumpai Tuhan. Kami percaya Bapa Kau jaga mulut ini Tuhan. Biar mulut ini Tuhan tetap kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengurapi Tuhan, tegar tengkuk kami Tuhan. Kami percaya setiap kemalasan, setiap keegoisan, setiap pemberontakan Tuhan kami patahkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya biar pagi hari ini Tuhan ada penundukan diri yang Kau turunkan dalam hidup setiap kami, buat kami Tuhan, submit buat kami Tuhan, seia sekata dengan Engkau. Kami urapi hati kami Tuhan, mari berikan kami hati ini, berikan kami kerendahan hati, berikan hati yang mau nurut sama Engkau, hati yang mau tunduk sama Engkau, karena kami percaya Tuhan, ketika ada hati ini Tuhan, kami percaya semua apapun hal yang kami perbuat, itu tidak akan membuat kami menjadi tinggi hati, tapi kami percaya tetap ada kerendahan hati yang daripada-Mu Tuhan. Kami olesi Tuhan kedua tangan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya Kau yang memakai tangan-tangan kami Tuhan. Di saat kami bekerja, di saat kami melayani Tuhan. Mari Kau pakai tangan-tangan kami Tuhan. Kami percaya tangan-tangan ini Tuhan, Kau yang mengurapi dan tangan-tangan ini akan memberkati banyak orang. Tangan-tangan ini akan membuat hal-hal kebaikan bagi setiap orang Tuhan. Kami percaya pekerjaan apapun, pelayanan apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan Kau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Kami mau olesi Tuhan kaki kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya biar setiap kaki kami melangkah dengan kuat, melangkah dengan pasti, dan melangkah lebih cepat lagi Tuhan. Mari Kau yang kuatkan kedua kaki kami ini Tuhan, karena kami percaya ini waktunya kami terus berdiri bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya kemanapun kami melangkah, kemanapun kami berlari, kemanapun kami berjalan, Engkau Tuhan yang menyertai akan hidup setiap kami. Dan kami percaya Bapa pagi hari ini Tuhan, pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, dimeteraikan dan menjadi kuat dalam hidup setiap kami. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, Engkau yang pimpin kami dari pagi sampai malam hari nanti. Apapun Tuhan yang kami kerjakan pada hari ini, mari Bapa bawa setiap kami kepada kemenangan demi kemenangan yang kami percaya Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan kegagalan dalam hidup setiap kami, karena kami percaya jaminan-Mu Tuhan, jaminan kemenangan, jaminan keberhasilan Engkau jadikan dalam hidup setiap kami pagi hari ini. Bapa kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami, Engkau Tuhan juga yang memberkati keluarga kami, dan kami percaya Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah semua yang baik dan semua yang mulia Kau jadikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, yang kembalikan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya esok hari Tuhan kami akan kembali ke tempat ini Tuhan. Mari Bapa berikan kami hati yang berkobar-kobar, hati yang haus dan lapar akan Engkau, supaya kami Tuhan boleh bertemu dengan Engkau di tempat ini Tuhan setiap saat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara. Terima kasih Tuhan berkati kita semua.